Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nancy Dwi Saputri, NIM 209. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan. Mahar secara etimologi artinya mas kawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta, kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam benda maupun jasa. Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni mahram, atau kata kerja yakni fi'il dari mahara yahmaru atau maharan. Kalau dibakukan dengan kata benda mufrad yakni al-mahar, dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama yakni mahar dengan mas. Mahar diidentikan dengan mas kawin. Di kalangan fuqaha, di samping perkataan mahar juga digunakan istilah lainnya, yakni sodakoh, nihlah, dan faridah, yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologi tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Quran maupun sunnah hadis. Kedudukan mahar dalam perkawinan. Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu, tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu, Islam menyerahkan jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi yang berlaku dalam keluarganya. Segala nas yang memberikan keterangan tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi diperbolehkan memberi mahar misalnya dengan sebuah cincin besi, atau mengajarkan beberapa ayat Al-Quran, dan lain sebagainya, dengan persyaratan sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Selain mengajarkan ayat-ayat dari Al-Quran, bentuk mahar lainnya berupa jasa atau manfaat. Hal ini telah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 27, di mana ayat ini menceritakan perkawinan Nabi Musa alaihissalam dengan putri Nabi Syu'aib alaihissalam dengan mahar dalam bentuk jasa yang bermanfaat, yaitu bekerja selama 8 tahun. Sedangkan mempermahal mas kawin adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam. Oleh Allah sendiri pun dibenci karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia. Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan atau wanita yang memasang mahar terlalu mahal. Bahkan sebaliknya, mengatakan bahwa setiap kali mahar itu lebih murah tentu akan memberi berkah dalam kehidupan suami istri yang berumah tangga. Dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati isi perempuan, bukan berarti malah menjatuhkan harga dirinya. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkawinan yang besar barokahnya adalah yang paling murah maharnya. Dan sabdanya pula, perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya, dan baik akhlaknya. Sedang perempuan yang celaka, yaitu maharnya mahal, sulit perkawinannya, dan buruk akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad. Adapun hikmah disyariatkannya mahar adalah sebagai berikut. 1. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki, bukan laki-laki yang dicari wanita.
laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya. Yang kedua, mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya, sehingga diberi hak menerima mahar dari suaminya saat menikah, dan menjadikan mahar sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan dengan memberikan mahar tersebut. 3. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah, yang oleh Al-Quran diistilahkan dengan nihlah, atau pemberian dengan penuh kerelaan, bukan sebagai pembayar harga wanita. Yang keempat, menunjukkan kesungguhan diri karena menikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipermainkan. Yang kelima, menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap istrinya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.